Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar Sorban Channel dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Farhan Bisri akan mengisi program dari PC GP Ansor Kabupaten Indramayu, yakni untuk mengisi di bulan suci Ramadan ada yang namanya program yang disebut dengan kurma. Kurma ini bukan makanan, tapi kepanjangan dari singkatan atau istilah kuliah Ramadan. Baik hadirin dimanapun berada, kultum pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya jujur, atau saya membuat judulnya dengan dahulukan jujur supaya hidup menjadi lebih indah. Saya mengambil rujukan dari kitab Arba'in Nawawi, hadis dengan nomor urut ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hawra'i Sa'di qala, nandika sopo Abi Hawra'i Sa'di, qultu ngucap sopo isun li Hasani maring sahabat Hasan bin Ali, ma ing perkara hafidta kang jaga atau kang ngapalaken sampeyan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hawra ini bertanya kepada sahabat Hasan, hal apa sih yang masih ingat, yang kau terus jaga dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ola, menjawab sopo sahabat Hasan, hafidtu apal sopo isun min Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ninggalakan sopo sampean ma ing perkara yari buka kang ragu akan ing sampean, ilama mari perkara la yari buka kang ora ragu akan ing sampean. Fa inna sidqo, karena teman sunai jujur iku tumaninatun kang ngantengaken, wa innal kadiba lan teman sunai kebohongan iku ribatun kang raguaken, kang bingungaken. Dari hadis ini ya kita belajar bahwa agar meninggalkan apa saja yang datang yang akan mengakibatkan keraguan-raguan dalam hati kita, ya segera kita singkirkan dan kita ambil apa yang kita yakini. Jangan terlalu lama-lama dalam kebingungan, segera ambil apa yang kita yakini. Kemudian fa inna sidqa tumaninatun, karena kebenaran, karena kejujuran itu akan menenangkan hati kita. Dan kebalikannya, jika hal itu mengandung kebohongan, dan kebohongan itu akan menjadi membingungkan, akan menjadi kegelisahan bagi kita. Para hadirin dimanapun berada, karena kejujuran ini adalah sangat penting buat kehidupan kita. Karena nilai kejujuran pula di mana tempat akan selalu bernilai tinggi. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, kejujuran ini akan bernilai sangat luar biasa. Dan kejujuran pula ini akan selalu diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Diuji untuk
konsisten kejujuran kita, diuji agar kita terus teguh dengan prinsip-prinsip kejujuran kita, dan sebaliknya kebohongan terus menggoda kita agar kita berlaku bohong, berkata yang bohong. Ya, karena banyak orang terjerumus kepada kebohongan karena iming-iming, karena di balik kebohongan itu seolah-olah ada keenakan, ada sebuah kemenangan, padahal itu adalah hal yang bohong. Kemudian dalam Al-Quran pula bahwa sikap jujur ini adalah sikap yang sangat mulia, bahkan disandingkan dengan ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubatnya ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah kalian semua beserta orang-orang yang jujur. Jadi Allah pun menegaskan bahwa kita harus tetap konsisten kepada kejujuran, karena kejujuran itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggi pula di sisi manusia, di mana ada beberapa keistimewaan kejujuran, di antaranya dan sebaliknya kebohongan terus menggoda kita agar kita berlaku bohong, berkata yang bohong. Ya, karena banyak orang terjerumus kepada kebohongan karena iming-iming, karena di balik kebohongan itu seolah-olah ada keenakan, ada sebuah kemenangan, padahal itu adalah hal yang bohong. Kemudian dalam Al-Quran pula bahwa sikap jujur ini adalah sikap yang sangat mulia, bahkan disandingkan dengan ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubatnya ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah kalian semua beserta orang-orang yang jujur. Jadi Allah pun menegaskan bahwa kita harus tetap konsisten kepada kejujuran, karena kejujuran itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggi pula di sisi manusia, di mana ada beberapa keistimewaan kejujuran, di antaranya ada sebuah kisah ahli maksiat yang ingin memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah SAW. Cuman ahli maksiat ini kebingungan, dari mana dulu harus memulai dia bertobat, dari mana dulu ia memeluk agama Islam, karena dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang pemabuk, dirinya mengaku seorang pencuri, dirinya mengaku sebagai tukang pembohong, dirinya mengaku sebagai ahli zina. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban apa kegundahan daripada pemuda itu, agar dia mau memeluk agama Islam, kemudian menjadi seorang muslim yang taat. Maka dijawablah oleh Rasulullah agar pemuda tadi menjauhi daripada perbuatan bohong. Kemudian pemuda tadi mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian di perjalanan, pemuda tadi digoda oleh teman-temannya untuk meminum minuman khamr atau untuk mabuk-mabukan.
Kemudian dijawablah oleh pemuda tadi bahwa dia sudah memeluk agama Islam karena sudah dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Dan tidak jadilah pemuda tadi untuk meminum minuman khamr. Dan kemudian di perjalanan yang lainnya bertemu lagi dengan teman-temannya untuk melakukan pencurian. Dan tidak jadi pula karena dia jujur bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Dan kemudian diajak pula pada malam harinya untuk teman-temannya untuk melakukan zina. Dan ditolaklah oleh pemuda tadi. Kemudian beberapa hari berikutnya sang pemuda tadi yang sudah bertaubat, yang sudah memeluk agama Islam, datanglah kepada Rasulullah mengadukan, menceritakan tentang pengalaman yang dia alami setelah memeluk agama Islam. Kemudian Rasul, apa yang kau nasihatkan tentang kejujuran, tentang tidak boleh berbohong, itu sangat luar biasa. Ternyata dari kata tidak boleh bohong, akhirnya saya alhamdulillah bisa meninggalkan mencuri, bisa meninggalkan mabuk-mabukan, bisa meninggalkan perbuatan zina, dan termasuk bisa berkata yang jujur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah diantara satu hikmah daripada perbuatan jujur, bisa meninggalkan perbuatan maksiat menjadi perbuatan yang taat. Yang kedua, hikmah daripada kejujuran, alaikum bisidqi fa innahu yuqarribu ilal birri wal birru yuqarribu ilal jannah. Alaikum netepana ing atase sampean kabeh bisidqi kelawan kejujuran. Fa innahu karena temen sone kejujuran iku yuqarribu marakaken ilal birri maring kebagusan. Wal birru lan utawi kebagusan iku yuqarribu marakaken ilal jannati maring suarga. Nah, jadi hikmah daripada kejujuran yang kedua adalah kejujuran bisa mendekatkan kita kepada kebaikan. Nah, dari hadis tadi yang saya sudah bacakan bahwa biasakanlah kepada kalian semua untuk berperilaku berkata yang jujur. Sebab kejujuran itu adalah mendekatkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, sangat jelaslah apa yang saya sampaikan. Walaupun kejujuran kadang menyakitkan, tapi di balik kepahitan itu ada madu, ada kemanisan yang akan kita peroleh. Maka kita harus berusaha, apalagi di bulan suci Ramadan ini, untuk senantiasa berperilaku dan berkata yang jujur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Dan apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.